Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Sadaqallahul azim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil haqqa ala lisani wa qalbi, amma ba'du. Yang mulia Imam Masjid selaku gure tanya bersama dan gure-gure ulun tuan yang nibak tempat yang mulianya, dan juga seluruh hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih ulun tuan ucapkan kepada panitia masjid yang mempercayai ulun tuan pada kesempatan kalinya untuk membaca rukun doa al-khutbah. Namun sebelumnya mari kita mengisi dengan sedikit nasihat keagamaan. Semoga dapat bermanfaat. Adapun judul khutbah pada kesempatan yang sangat mulianya, yaitu tentang perkara-perkara yang disesali manusia setelah kematiannya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kehidupan kita pernah menyesal. Mungkin kita pernah berucap dengan ucapan yang kita sesali. Kita pernah melakukan perbuatan, kemudian kita menyesal. Mungkin juga kita pernah bersikap, tetapi kemudian kita menyesal. Andai penyesalan masih di dunia, masih ada waktu bagi kita untuk memperbaiki. Kita pasti akan berusaha tidak mengulangi ucapan, perbuatan yang pernah kita sesali dalam kehidupan. Tetapi begitu juga halnya dengan kehidupan yaumil akhirah. Salah satu keyakinan kita umat Islam, adanya kehidupan setelah kematian, kehidupan yang kekal, tiada mati setelahnya. Pada masa hidup itulah kita akan diadili menjadi orang yang baik, menjadi penghuni surga, ataukah kita menjadi orang yang celaka, penghuni neraka. Namun ada banyak hal di mana manusia akan menyesal nantinya setelah mati. Banyak hal, di antara sekian banyak yang akan disesali manusia nantinya setelah mati, di antaranya leboh perkara yang lebih utama di antara sekian banyak. Yang pertama,
manusia akan sangat menyesal nantinya setelah mati, ketika mati tidak membawa serta iman. Getanyo mati hanaruh taba iman saja, atau mati dalam keadaan kafir, itu adalah perkara yang sangat getanyo sesali. Uronyo getanyo hadir melakukan salat Jumat karena panggilan iman. Iman yang memanggil getanyo sehingga getanyo bekerja bergerak. Kalau iman tidak memanggil, mungkin getanyo bukan hino tempat tewatenya. Tetapi adakah keimanan itu akan menyertai kita ketika kita menghadap Allah? Tidak ada yang bisa menjamin, tidak ada. Hari ini kita beriman, tetapi ketika kita berpulang ke rahmatullah, ketika kita meninggal, tidak ada yang bisa menjamin bahwa getanyo akan tahu bahwa Allah serta membawa keimanan. Tidak ada yang bisa menjamin. Oleh karenanya, sebagai manusia yang waras, tentu akan berusaha menjaga yang sangat berharga itu agar selamat sampai mati. Berusaha menjaga keimanan katanya, agar watetawo ba Allah tinggal tabawa serta iman katanya. Cuma yang jadi masalah, sejauh mana getanyo telah berusaha menjaga iman yang nabak getanyo. Contoh ulun tuan memberikan perbandingan. Getanyo nada pelihara sabuh limo. Tinga teh benar takah umpun. Tinga teh kacau uro benar tabii. Tinga teh wate malam diri benar umpun cadangan. Takalan sakit teh minta ubat. Selalu getanyo menjaga. Kenapa? Karena bagi getanyo lembu adalah binatang berharga. Itanyo nane tu. Anak getanyo ija ila kaidi ni jamaen. Nyan wate golong truk jiwa getanyo susah tu. Tak telpon ke sana kemari hanya untuk memastikan anak getanyo di mana. Tegediho yang tak telpon hana jawaban getanyo akan tak debit dari rumah, tak berangkat, tajak kita. Tujuan hanya untuk tahu anak getanyo ho jika. Kenapa? Karena anak itu berharga bagi getanyo. Getanyo punya istri. Istri getanyo kadang berpergian. Ketika waktunya pulang belum tiba, getanyo susah. Hoka urina getanyo. Tak telpon kena, tak telpon ke deh. Untuk memastikan di mana istri kita tercinta. Kenapa? Karena istri berharga untuk kita. Menanti kadang nak lebih mudah rezeki tamukat nak kedai ke siapa. Barang tapu puno, tak jaga nganggut, tak gembok dua lapis, pakai CCTV loh. Kenapa? Karena harta itu berharga untuk kita. Tetapi kiban usaha katanya untuk menjaga keimanan, yang keimanan itu jauh berharga dari segala-galanya. Jauh berharga daripada anak, jauh berharga daripada istri, jauh berharga daripada harta benda. Bagaimana kita telah
berusaha menjaganya. Nah, tak jaga iman tu, hang pula lain lagi tak jaga limo menda. Nah, tak jaga iman tu, hang pula lain lagi tak jaga anak tu menda. Limo menyohana jiwa kan tak kita. Menyokaji musuh kan tak akalan pu kami kat. Adalah perhatian kitanya. Tetapi untuk iman apa yang kita lakukan? Putra yang kata puput demi untuk menjaga keimanan kita. Menteng nawate tanya tak ikut pengajian. Masih tersisa waktu untuk hadir di majlis taklim. Menteng, alhamdulillah. Kalau belum berusahalah, jagalah iman itu. Iman jauh lebih berharga dari segala-galanya. Tetawa ba Allah tinggal menyana iman tu. Karena cerita tentang dalam surga Allah. Iman tanya baik dah fikir kakang dah. Terus aliran-aliran hana tak terang tu. Tiga merahup tu. Gemah tu mendu. Kali harga contoh. Nilata Abraham daerah lain naik beda. Bagi tanya beda. Bukan orang bodoh. Orang berpendidikan semua. Tetapi karena imannya lemah. Seketika goyah. Nyan menyotru adanya dipaki tinggal bagi. Maka berusahalah selagi Allah mentenggebi kehidupan begini. Tak cobalah hadir majlis taklim supaya nam tamah keyakinan debacu. Mudah-mudahan kita tahu bahwa Allah dalam keadaan selamat iman. Itu yang pertama. Yang disesali manusia setelah mati kalau matinya tidak membawa serta keimanan. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang disesali manusia setelah matinya nanti, kalau berbuat maksiat tidak bertaubat. Idonya katanya bolehlah beralasan dengan beribu-ribu alasan, tetapi tidak di hadapan Allah. Berbuat maksiat tidak bertaubat. Menyesal tinggal mati itu menyesal. Ketika berbicara berbuat maksiat, tidak hanya pada persoalan salat. Utang gop nada bayu. Metun-tun ka utang gop nada bayu. Nyan but maksiat tingkeun. Betang bu maksiat hana sembayang tu. Motor kadang dua-dua boh tapo rumah. Utang gop mana gelah-gelah. Wate mati baru pedepat bun. Lagi ada puluh lemo. Nya hana pu utala ta ibadat ino tabe. Desyat nyan, desyat tabe nyan. Na utang bayu ada gop. Nyan baru ke nurung. Silakan malasan idonya lah hana ada bayu hana pupu diri jataro hidung. Malasan ju bebe, malasan ju. Dia mati tengok, kumah ke. Nya utang gop ciu rumah wa rumah kalan bun padu tun ka hana ada bayu utang gop ah padu tun ka. Lake mah bau urang bayu utang, nyan baru gekeun urang tobat. Dia sampai dia mati tengok terus urang ya babun kita ya tagi. Hublo lampu tula utang gop. Artinya kan hana desa tu utang gop mah. Ba gede kopi kamu tun-tun ka kuih gop dapat jo hana ada bayu. Desa dengan desa tu maksiat. Taubat bayu utang gop. Be amalasan-malasan. Na ngam bayu, menyohana ngam bayu dengan beda. Berbuat maksiat tidak sempat bertaubat kamati itu, menyesal.
Waktu dah pegang maksiat juga tidak tertuju pada persoalan hutangnya. Tengok anak dia bila Allah siapa-siapa semua. Naik agam, naik no. Anak dekat raya hari. Menyembah surah anak agam mana junub mana itu. Kasat darat anak itu lah sembahyang. Nyan urang kiamat tengah tanggungjawab dia urusi. Maksiat kepada Allah. Anak dah hana tamat dah joi kula hana desya tu, hana desya tu. Anak dah hai tu cara ibadat karena hana tajuk pendidikan agama tanggungjawab tengah orang kiamat. Anak pu ya pega ilung tunggu urusan bengah lun debin minta rezeki tepuk kaleng wah hana nak tumeli kahek pulang pulit malasan aju dalam dunia bebe wate mati tengah di hadapan Allah tengah baru menyesal. Anak apa yang pegang leng sibuk tunggu na urusannya na urusan je anak apa yang malasannya dengan Allah tengah anak apa yang malasan akan menyesal dia. Oh na katanya selesaikan kewajiban anak tindak tabi ilmu agama itu cara ibadat itu cara musuci alhamdulillah katanya tidak berbuat maksiat. Jadi yang kedua yang manusia akan menyesal nantinya ketika mati pernah berbuat maksiat tetapi tidak bertaubat. Maka mari kita berusaha tak koreksi kita pribadi masing-masing di mana nak kekurangan kita perbaiki segala hak orang lain mari kita tunaikan agar hidup kita semakin berkah. Yang ketiga, perkara yang disesali manusia setelah matinya nanti karena sedikit amal kebaikan yang dilakukan. Bukan tidak melakukan amal kebaikan, tetapi karena sedikit maka katanya akan menyesal. Kenapa menyesal kalau sedikit? Karena ketika Allah nepelemah hingga balasan amal, hinan ke katanya akan menyesal. Sebanyak apapun yang katanya lakukan sebenarnya itu masih sedikit. Oleh karenanya jangan merasa cukup dalam berbuat kebaikan. Ulun tuan berikan saboh logika aja. Masa katanya tamu belang, luah tamu belang. Wate masa tak telefon tak pergelih belang tamu tak semula katanya pasti akan mengeluh. Hei, di antara keluhannya pasti nak kadang itu bisu. Yang pah baik luah-luah tak tajak belang. Ha tu mai perlu nama. Hei dah. Na dua krek mendang kaji. Kapan? Ketika masa menanam padi. Maunya lahan kita sedikit saja. Tetapi waktu masa panen hasilnya bagus, harganya juga bagus. Kitanya senang ketika panen. Terus terucap. Andai nama dua krek tu dah jauh belang. Waktu lagi orang tak tungkuk kecukupah lah. Kenapa di awal kita mengeluh merasa banyak sangkatipnya, tapi waktu panen merasa sedikit yang pah belum menangkeh tinggal kita urang kiamat. Tanya pernah membantu orang lain, kepelemah tinggal balasan amal ya Allah. Kita menyesal pakai sedikit orang yang kita bantu. Kita pernah bersedekah sehingga kepelemah ya Allah balasan. Tanya akan menyesal ya Allah pakai nit long sedekah jamu. Oleh karenanya jangan pernah merasa sudah cukup berbuat baik. Merasalah sebanyak apapun masih sedikit
yang katanya lakukan. Bahkan penghuni syurga pun terkadang menyesal. Bukan menyesal karena menjadi penghuni syurga, tetapi menyesal karena tingkatan di dalam syurga tidak mendapat tingkatan yang tinggi. Kena kepegah syurga na tingkatan. Nah yang bersama para anbiya, nah bersama aulia, nah bersama orang yang saleh. Ketika tengah ternyata katanya menjadi penghuni syurga beserta orang-orang yang saleh, mungkin juga katanya menyesal kenapa tidak katanya ruh dalam syurga beserta para nabi. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang ketiga. Manusia akan menyesal setelah matinya nanti, kalau ternyata kebaikannya itu masih sedikit. Yang terakhir, salah satu ahli sufi di masanya pernah berpesan, kata hikmah ahli sufi, innamal mar'u hadisun ba'dah, fakun hadisan hasanan lima rawa. Sesungguhnya seseorang manusia itu nantinya, suatu ketika setelah mati nantinya, akan menjadi bahan perbincangan orang lain. Tanya mandumnya, jika contoh tengah teka mati, contoh ke urang muka tengah. Tika pasti wadai cikat tanya orang ke contoh. Oleh karenanya fakun hasanan lima rawa. Berusahalah engkau menjadi contoh yang dibincangkan, yang terbaik bagi orang yang akan membincangkannya. Artinya katanya berusaha dalam hidupnya bisa berbuat yang dikenang dengan nama baik. Hingga tegedi cikat tanya buruh dalam contoh urang jerok. Te pegak na urang saleh Jumaat gejak Jumaat watai buhnan buruh tanya. Rum tungku pulan kampung kulit. Sehingga ada na keturunan yang tinggal dalam dunianya bangga. Senang ne jamun urang jerok. Tapi menyaudib katanya contoh ke bro. Contoh pancuri, contoh urang medina, contoh urang mujudi, contoh urang hantam jak sembahyang. Tebo contoh karut ke katanya. Sungguh sangat celaka. Dekedina keturunan yang udah pun akan malai gara-gara tanya. Maka berusahalah untuk meninggal kenangan terbaik selama katanya mentang udip, agar andai dikenang akan dikenang dengan nilai yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulan sederhana dari pembicaraan katanya pada kesempatan kalinya, ada banyak hal di mana manusia akan menyesal setelah matinya. Di antaranya pertama, manusia akan menyesal kalau mati tidak membawa serta imannya. Yang kedua, manusia juga akan menyesal ketika mati kalau pernah berbuat maksiat tetapi lupa untuk bertaubat. Yang ketiga, manusia akan menyesal nantinya hari kiamat ketika ternyata sedikit amal kebaikan yang ia lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila narid ulun tuan yang berlebihan, ulun tuan laki maaf. Jina utanya tamang dalam membaca rukun doa al-khutbah, di mana kesilapan semoga bisa katanya perbaiki. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.